Hai semua, di video kali ini aku mau bikin sambal ikan yang super enak dan nikmat banget. Cara bikinnya beda banget ya teman-teman dengan sambal ikan lainnya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran cara aku bikinnya, yuk disimak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke tahap membuatnya, nah bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, bantu channel kami agar makin berkembang. Terima kasih. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke tahap membuatnya. Untuk cara membuatnya, pertama kita akan panaskan minyak goreng secukupnya. Gunakan api sedang cenderung kecil hingga matangnya nanti sempurna. Setelah minyaknya panas, kita goreng ikannya satu persatu ke dalam teflon. Kita goreng hingga kuning kemasan ya teman-teman, sekitar 5 menit aja. Setelah kuning kemasan seperti ini, kita balikkan hingga matangnya itu sempurna. 2 menit kita balikkan, kemudian kita akan angkat dan tiriskan. Setelah ikannya kita angkat dan tiriskan, jangan lupa kita akan goreng sisanya lagi, lakukan cara hal yang sama. Langkah selanjutnya kita akan haluskan 15 buah cabai merah. Kita masukkan juga 7 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Cukup dengan 3 bahan ini kita bisa bikin sambal yang super enak dan nikmat banget. Tambahkan air secukupnya supaya mempermudah kita menghaluskannya. Selanjutnya kita akan haluskan menggunakan chopper. Nah, kita haluskan sekitar 2 menit aja ya teman-teman, jangan terlalu halus. Nah, ini udah cukup. Kemudian kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Selanjutnya kita akan goreng di minyak yang panas. Nah, kita akan tumis atau kita masak menggunakan minyak sisa goreng dari ikan tadi ya teman-teman. Aduk hingga tercampur merata, jangan lupa kita akan aduk seperti ini. Setelah airnya agak berkurang ya teman-teman, masukkan 1 sendok makan garam halus. Aku masukkan juga micin secukupnya. Nah, bagi teman-teman yang suka penyedap, tambahkan juga ya teman-teman. Untuk sambal ikan ini aku tidak menggunakan penyedap. Aduk-aduk hingga tercampur merata hingga matang ya teman-teman. Cabenya sudah kelihatan matang seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan ikannya satu persatu ke dalam teflon. Jangan lupa diaduk hingga tercampur merata hingga siap kita sajikan. Nah, ini dia sambal ikannya, super simple banget bikinnya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa teman-teman coba resepnya di rumah. Terima kasih. Hai semua, di video kali ini aku mau bikin olahan ikan sungai menjadi masakan yang super enak dan nikmat banget. Menu yang satu ini bisa nambah nasi berkali-kali. Cara bikinnya simple dan gampang banget. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan, yuk disimak videonya sampai selesai. Langkah yang pertama, kita bersihkan ikannya terlebih dahulu. Kebetulan ikannya ini tangkapan kita sendiri, kita bersihkan dulu ya teman-teman, bukan dari pasar. Kita bersihkan kotorannya hingga benar-benar bersih. Kemudian setelah kita bersihkan kotorannya, kemudian kita cuci hingga bersih ya teman-teman. Cuci 3 kali hingga bersih dan higienis. Setelah ikannya kita cuci bersih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan sisihkan lebih dahulu. Lanjut kita akan peras 1 buah jeruk nipis supaya bau amisnya itu sedikit berkurang. Kemudian taburkan sedikit garam, lalu aduk hingga tercampur merata. Kita marinasi sebentar. Ikannya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan potong 15 buah kacang panjang yang sudah kita potong pendek-pendek seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk bumbu halusnya kita gunakan 15 buah cabai hijau, 10 buah bawang merah. Kemudian kita haluskan menggunakan cobek supaya nanti rasanya itu harum dan wangi pas kita goreng.
Sebelum cabenya diulek, jangan lupa kasih garam terlebih dahulu ya teman-teman, supaya mempermudah kita menghaluskannya. Untuk cabai hijau aku lebih suka menghaluskannya itu dengan cobek. Nanti kalau dengan blender takutnya pahit ya teman-teman. Jangan lupa bawang merahnya juga dihaluskan. Nah ini dia, untuk penghalusan cabai hijaunya sudah cukup ya teman-teman. Tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan panaskan minyak goreng. Panaskan minyak goreng secukupnya, gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, kita akan goreng sebentar aja kacang panjangnya. Goreng kacang panjangnya asal layu saja, kemudian setelah layu angkat dan tiriskan. Setelah kacang panjangnya kita goreng, kemudian kita lanjut goreng ikan yang sudah kita marinasi tadi. Kita goreng hingga crispy ya teman-teman, jangan sampai tidak crispy, nanti tulangnya itu kita makan, jadinya nyangkut di kerongkongan. Untuk penggorengan ikan sungai ini aku selalu crispy ya teman-teman, nanti aku makan tuh dengan tulang-tulangnya, langsung dimakan, nggak buang-buang lagi tulangnya. Nah ini dia, kita bolak-balik, sudah crispy, kemudian kita angkat dan tiriskan. Setelah ikannya sudah kita angkat, kemudian kita tumis cabai yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman. Kita goreng hingga wangi, harum dan matang. Kemudian ini dia udah matang ya teman-teman. Aduk hingga tercampur merata, hingga bumbu-bumbunya meresap, hingga cabainya menyeluruh pada ikan dan kacang panjangnya. Sudah tercampur merata seperti ini, lalu kita sisihkan di atas mangkuk. Nah ini dia hasilnya, sambal ikan sungai cabai hijau dicampur kacang panjang yang super enak. Walaupun bahannya sederhana tapi rasanya luar biasa ya teman-teman, bisa nambah nasi berkali-kali. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, bantu channel kami agar makin berkembang. Terima kasih, semoga video kami kali ini bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau bikin bola-bola sayuran isi telur puyuh. Cara bikinnya simple dan gampang banget. Nah bagi teman-teman yang penasaran cara aku bikinnya, yuk disimak videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini kita gunakan 4 potong tahu putih, 10 butir telur puyuh yang sudah direbus, 1 butir telur ayam, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 buah wortel yang sudah dikupas kulitnya, 2 batang daun bawang. Kita gunakan tepung terigu secukupnya dan juga tepung roti. Langkah selanjutnya kita akan potong-potong atau iris kecil dulu daun bawangnya terlebih dahulu. Untuk potongan daun bawang iris tipis aja ya teman-teman, supaya nanti daun bawangnya itu matang pas digoreng. Setelah selesai kita mengiris daun bawang, kita akan parutkan juga wortelnya hingga selesai. Gunakan wortel sekitar 2 buah aja ya teman-teman, itu udah cukup. Kita parutkan hingga selesai. Sambil kita parutkan wortelnya, nah bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, bantu channel kami agar makin berkembang. Terima kasih. Setelah selesai kita parutkan wortel, kemudian kita hancurkan atau kita haluskan tahunya terlebih dahulu hingga halus ya teman-teman. Nah teksturnya sudah seperti ini, cukup ya teman-teman. Masukkan irisan wortel dan irisan daun bawang tadi ya teman-teman. Masukkan juga bawang putih dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Pecahkan 1 butir telur. Jangan lupa tambahkan garam dan juga penyedapnya secukupnya aja. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Setelah adonannya tercampur merata, kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu. Kita aduk hingga tercampur merata lagi ya teman-teman, hingga terlumuri dengan tepungnya. Nah sudah seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu.
Untuk bahan selanjutnya sudah siapkan tepung roti atau tepung panirnya. Ambil satu gumpalan sekitar 1 sendok makan ya teman-teman adonan tahunya, kemudian bulat-bulatkan seperti ini, lalu lubangi tengahnya untuk menaruhkan telur puyuhnya di dalamnya ya teman-teman. Kemudian tutup kembali, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini, kemudian letakkan di atas tepung panir atau tepung roti. Kita gulung-gulung seperti ini hingga tercampur merata dengan tepung roti. Lakukan caranya hingga selesai. Setelah semua adonannya kita bulat-bulatkan seperti ini, kemudian sisihkan di atas piring untuk siap kita goreng. Nah, langkah selanjutnya kita akan nyalakan api kompor. Gunakan api kecil aja ya teman-teman, supaya nanti matangnya itu merata sampai ke dalam. Letakkan teflon di atas kompor, kemudian masukkan minyak sekitar 250 gram. Gunakan api sedang ya teman-teman, cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan satu persatu dari bola-bola sayuran isian telur puyuhnya ke dalam teflon. Kemudian jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman hingga matangnya itu sempurna. Bola-bola sayuran isi telur puyuhnya sudah kuning kemasan, kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia bola-bola sayuran isi telur puyuhnya sudah siap kita nikmati. Nah, bagi teman-teman cocok banget untuk dicoba resep ini di rumah, apalagi pasti anak-anak suka. Nah, jangan lupa tonton video kami berikutnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Hai semua, di video kali ini aku mau bikin nugget ayam wortel. Cara bikinnya simple dan gampang banget. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya, yuk disimak videonya sampai selesai. Untuk bahan utamanya di sini kita gunakan 100 gram ayam, sekitar 2 potong ayam, 100 gram tepung terigu protein sedang. Lanjut ada 2 buah wortel yang sudah kita parut, 5 siung bawang putih dan bawang goreng secukupnya. Lanjut di sini kita gunakan 100 gram tepung panir atau tepung roti, 1 sendok makan garam halus, 1 butir telur. Nah, di sini aku bikin makanan untuk anak gizi ya teman-teman. Aku gunakan garam aja. Nah, bagi teman-teman silahkan gunakan penyedap ya teman-teman. Merica juga gunakan. Langkah pertama kita akan potong-potong kecil dulu terlebih dahulu. Kita potong ayamnya ya teman-teman, supaya untuk mempermudah kita menghaluskannya. Kita haluskan ayamnya menggunakan chopper. Masukkan ayamnya ke dalam chopper. Lalu kita masukkan semua bahan. Setelah semua bahan masuk, pecahkan 1 butir telur, masukkan garam. Kalau teman-teman ingin menggunakan resep ini, jangan lupa tambahkan penyedap dan merica ya teman-teman. Kemudian kita chopper hingga halus ya teman-teman, tidak ada bahan yang bergerindil.
Untuk penghalusan bahannya di sini kita sudah cukup ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, teksturnya lembut sekali. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Setelah semua adonannya kita tuangkan, masukkan 100 gram tepung terigu. Kemudian jangan lupa diaduk hingga tercampur merata ya teman-teman. Setelah adonan tercampur merata, siapkan loyang ya teman-teman, persegi panjang. Kemudian di sini kita masukkan adonannya. Jangan lupa kita ratakan ya teman-teman, nanti supaya bentuknya itu persegi panjang. Ratakan caranya seperti ini ya teman-teman, lakukan hingga selesai. Adonannya sudah siap kita cetak, kemudian kita akan kukus. Kebetulan kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan ya teman-teman. Masukkan dalam kukusan, kemudian kita tutup. Kita masak sekitar 30 menit ya teman-teman, hingga matang, hingga adonannya itu keras seperti ini ya teman-teman. Ini dia tandanya adonannya sudah matang. Kemudian bisa kita matikan api kompor, lalu kita angkat. Sebelum kita lepaskan dari cetakan, sisir pinggirnya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya mempermudah kita mengeluarkannya dari loyang. Pinggirannya sudah kita sisir seperti ini ya teman-teman, kemudian kita telungkupkan supaya mempermudah kita mengeluarkannya. Nah, ini dia hasilnya, aku akan bagi menjadi rata ya teman-teman. Untuk pembagian nugget ayam wortelnya kira-kira ya teman-teman sama besar. Lakukan caranya hingga selesai. Setelah selesai, kemudian kita akan siapkan adonan pecelupnya. Kita gunakan 5 sendok makan tepung terigu, tambahkan sedikit air hingga adonannya mengental seperti ini. Siapkan juga tepung panir atau tepung rotinya. Kemudian nuggetnya kita celupkan pada ban pencelup, kemudian kita letakkan pada tepung panir hingga terlumuri semuanya. Lakukan caranya hingga selesai. Nah, ini dia sudah selesai semuanya, kemudian siap kita goreng. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak goreng. Setelah minyak gorengnya panas, kita gunakan api kecil ya teman-teman, supaya matangnya itu sempurna sampai ke dalam-dalamnya. Kemudian kita masukkan satu persatu dari potongan nugget ayam yang kita bikin tadi ya teman-teman. Jangan lupa nugget ayamnya dibolak-balik hingga matangnya itu sempurna. Setelah nugget ayamnya itu matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Setelah semua nuggetnya kita goreng, nah ini dia hasilnya. Nah, bagi teman-teman yang suka banget, apalagi kalangan anak-anak, ini makanan sehat bergizi ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, bantu channel kami agar makin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya.
Hai semua, di video kali ini aku mau bikin perkedel ati ayam. Cara bikinnya simple dan gampang banget. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan, yuk disimak videonya sampai selesai. Untuk cara membuatnya, langkah pertama, nyalakan api kompor, kemudian kita akan rebus air terlebih dahulu. Masukkan sekitar 1 kg kentang yang sudah kita potong dadu seperti ini ya teman-teman. Supaya mempermudah kita memasaknya, kita potong kecil-kecil aja. Kemudian kita gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit kentangnya kita rebus. Kemudian kentangnya sudah matang, sudah lunak dan empuk ya teman-teman. Kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya kentang ini kemudian kita dinginkan terlebih dahulu di atas wadah. Setelah kentangnya dingin seperti ini, kemudian kita akan haluskan menggunakan gelas ya teman-teman. Untuk cara menghalusnya boleh menggunakan garpu, tergantung selera teman-teman. Kita haluskan hingga benar-benar teksturnya halus ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kemudian kita akan siapkan bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya kemudian 1 batang seledri, 1 batang daun bawang, dan juga bawang putih yang sudah aku haluskan. Masukkan semua bahan. Kemudian masukkan 1 sendok makan bawang goreng. Untuk ati ampelanya aku masukkan 1 pasang ati ampela ya teman-teman, yang sudah aku rebus dan potong kecil-kecil. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur supaya teksturnya nanti lebih lembek ya teman-teman, supaya mudah dibentuk. Selanjutnya untuk perasannya masukkan garam dan penyedap secukupnya ya teman-teman. Aduk hingga tercampur merata, hingga pastikan benar-benar merata ya teman-teman. Setelah adonan perkedelnya merata, kemudian kita sisihkan. Lanjut kita bentuk, ambil sekitar 1 sendok makan ya teman-teman adonannya. Kemudian kita bentuk menggunakan plastik. Nah, sudah kita bentuk seperti ini. Kemudian letakkan kepada wadah yang sudah tersedia. Lakukan caranya hingga adonannya habis. Setelah semua adonan perkedelnya kita cetak, kemudian pecahkan 1 butir telur. Kemudian aduk hingga tercampur merata ya teman-teman, kocok lepas saja. Setelah kita kocok lepas seperti ini, pindahkan dalam wadah lain. Kemudian tambahkan sedikit air. Boleh juga ditambahkan dengan penyedap atau garam secukupnya. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Lalu celupkan adonan perkedel ke dalam telur yang sudah kita kocok tadi. Masukkan 1 persatu ke dalam teflon. Kemudian kita goreng hingga kuning kemasan. Setelah kuning kemasan, jangan lupa dibalik ya teman-teman, supaya matangnya itu sempurna atau merata. Setelah kuning kemasan, kemudian kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya hingga selesai. Setelah semua adonan perkedelnya kita goreng, kemudian nah ini dia hasilnya, perkedel kentang ati ayam yang super enak dan lezat banget. Ini kesukaan anak-anakku loh teman-teman, wajib banget dicoba resepnya di rumah. Terima kasih.